disambar geledek. Teman-teman, sejak Benjamin Franklin, salah satu pendiri negara Amerika Serikat yang juga sekaligus seorang ilmuwan dan juga penemu, menemukan cara menjinakkan petir dengan eksperimen layang-layangnya yang terkenal di tengah hujan berguntur di langit gelap kota Philadelphia pada tahun 1752. Petir bisa ditangkal di berbagai tempat dengan memasang penangkal petir. Masalahnya, dibandingkan dengan luas permukaan bumi, hanya sedikit bagian yang dilengkapi dengan penangkal petir. Korban manusia yang tewas karena sambaran petir masih tetap dan akan terus terjadi. Dalam percobaan layang-layang tersebut, tidak terjadi sambaran petir yang bisa membahayakan Benjamin Franklin. Sebenarnya, Franklin bukan orang yang pertama yang mendemonstrasikan sifat listrik petir. Sebulan sebelumnya, Thomas François Dalibard sudah melakukannya di Prancis Utara. Malahan setahun sebelumnya, George Wilhelm Richmond, fisikawan Baltik, sudah pula melakukan percobaan serupa dan tragis, ia tewas karena tersambar petir dalam percobaan tersebut. Kemungkinan manusia tewas disambar petir sebenarnya sangat rendah sekali, hanya 1 dari 300.000 menurut BBC. Meskipun begitu, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manusia tewas diserang ikan hiu, yaitu 1 dari 3,7 juta kemungkinan. Banyak manusia tetap hidup setelah tersambar petir, tapi banyak juga manusia menjadi korban tidak langsung sambaran petir. Pada tanggal 18 Agustus 1769, kota Brescia di Iteria Utara hancur ketika benteng San Nazaro disambar petir. Api yang timbul menyulut sekitar 90.000 kg mesiu yang disimpan di sana oleh Republik Venesia, menyebabkan ledakan besar. Batu-batu besar terlempar dalam radius 1 km di sekitar ledakan, menimpa orang, rumah, dan gedung, termasuk gereja Santo Nazarius dan Celsus yang terkenal itu. Ledakan ini menghancurkan sekitar 1/6 kota. Laporan korban tewas bervariasi antara 400 sampai 3.000 orang. Peristiwa ini didramatisir penulis Perancis Louis Sébastien Mercier dalam novel fiksi ilmu terkenal L'An 2440 pada tahun 1772 dengan menyebut 2.500 orang tewas. Dan pada tanggal 26 Juni 1807, pabrik dan gudang mesiu di Kitzburg, Luxembourg yang diduduki tentara Napoleon juga tersambar petir. Persediaan amunisi tentara Napoleon meledak dengan dahsyat dan membunuh 300 orang. Beruntung, ledakan dahsyat itu terjadi 12 hari setelah kemenangan Napoleon atas Rusia dalam pertempuran di Friedland, Prusia yang dipimpin langsung oleh Napoleon. Meskipun kans seseorang manusia tersambar petir sangat jarang, Roy Cleveland Sullivan, seorang penjaga di Taman Nasional Shenandoah, Virginia, Amerika Serikat, mengalaminya lebih dari sekali dan tetap hidup. Tidak tanggung-tanggung, ia diterjang petir 7 kali antara tahun 1942 hingga tahun 1977. Sambaran petir pertama Sullivan terjadi pada bulan April 1942 dan ini yang didokumentasikan. Dia berada di menara pengamat ketika petir mulai menyambar dan menara yang baru dibangun ini tidak dilengkapi penangkal petir. Ia lari keluar dan tersambar petir yang digambarkannya sebagai yang terburuk. Sambaran itu meninggalkan luka bakar sepanjang kaki kanannya hingga jempol kaki dan meninggalkan lubang di sepatunya. Tapi dia tetap selamat. Dan pada tahun 1969, dia disambar petir ketika sedang mengemudikan truk. Dan logam kendaraan mestinya melindunginya dari sambaran petir karena berfungsi sebagai sangkar atau tameng Faraday yang bisa memblok medan
elektromagnetik. Petir yang menyambar pohon di dekatnya berbelok ke jendela truknya. Ia pingsan seketika dengan luka bakar di alis dan rambutnya. Truk yang tidak terkendali terus melaju hingga berhenti di tepi tebing dan ia selamat. Juli tahun 1970, Roy Sullivan diserang lagi oleh petir saat berada di halaman depan rumahnya. Petir menghantam transformator daya di dekatnya dan melompat ke bahu kirinya dan membakarnya. Lagi-lagi ia selamat. Musim semi 1972, Roy Sullivan sedang bekerja dalam sebuah pos penjaga di Taman Nasional Shenandoah ketika dia lagi-lagi disambar petir. Sejak kejadian itu, ia dihantui perasaan ada kekuatan yang mencoba menghancurkannya dan mulai merasa takut akan kematian. Dia mulai percaya bahwa keberadaannya di kerumunan orang bisa mendatangkan petaka. Sejak itu, ia selalu membawa air untuk berjaga-jaga. Namun pada tahun berikutnya, 7 Agustus 1973, saat dia sedang berpatroli di Taman Nasional, Roy Sullivan melihat awan badai terbentuk dan segera menghindar dengan cepat, tapi awan seperti mengikutinya. Ia keluar dari truknya dan mencoba lari, tapi petir menyambarnya. Ia merangkak kembali ke truknya, mengambil air yang selalu dibawanya, dan menyirami kepalanya yang terbakar. Ia masih mengalami 2 kali lagi sambaran petir pada tanggal 5 Juni 1976 dan 25 Juni tahun 1977 saat sedang memancing ikan di kolam air tawar. Lagi-lagi dia selamat. Semua peristiwa dia disambar petir didokumentasikan oleh Kepala Pengawas Taman Nasional Shenandoah, Taylor Hoskin, dan dicatat oleh Guinness Book of World Record. Roy Sullivan meninggal karena menembak dirinya sendiri pada tanggal 28 September 1983, bukan karena disambar petir.